Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha dalam keadaan yang normal. Hari ini adalah tanggal 10 Zulhijjah. Kita melaksanakan ibadah haji. Tapi sudah 2 tahun dengan wabah yang menimpa kita, umat Islam khususnya di Indonesia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan tahun ini pun ada sebagian masjid yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Betul? Kenapa? Karena ada wabah corona. Kita yakin dan prihatin bersama, tidak ada seorang pun yang menginginkan kondisi yang saat ini serba terbatas, main terbatas, silaturahim terbatas, lebaran terbatas, bahkan ibadah ikut terbatas. Tidak cuma main doang, tidak cuma sekolah doang, bahkan ibadah ikut terbatas. Sekali lagi, seharusnya sekarang adalah umat Islam di Indonesia sedang melaksanakan ibadah haji. Tapi karena wabah corona sudah 2 tahun ini umat Islam di Indonesia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ibadah haji tidak bisa kita lepaskan dari sejarah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah yang Allah berikan gelar khusus yang namanya Nabi Ibrahim, mempunyai gelar Khalilullah. Apa? Khalilullah adalah kekasih Allah. Ini aja Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa Nabi Ibrahim punya pangkat Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim adalah salah satu Rasul Allah, Nabi Allah yang termasuk dari sekian ulul azmi, yang artinya mampu melewati ujian-ujian dan cobaan-cobaan, bersabar melewati ujian dan cobaan, bersabar terus melaksanakan perintah Allah seberat apapun perintah tersebut. Yang pertama, makanya Khalilullah, dan dia termasuk salah satu Rasul yang punya gelar ulul azmi, yang artinya betul-betul sudah melewati kesabaran yang luar biasa atas ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, salah satu ujian tersebut adalah yang pertama nih, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, nikah lama, punya istri lama sampai hampir 90, 80, 90 tahun, tidak dikaruniai seorang anak lama. Sehingga Nabi Ibrahim sampai bermunajat dan minta kepada Allah dengan doa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakan saya seorang anak yang soleh. Tuh, yang pertama. Kemudian Allah mengijabah, Allah mendengarkan doa Nabi Ibrahim dengan mengaruniai seorang anak yang kita kenal dengan nama Nabi Ismail alaihi salam. Datang lagi setelah Nabi Ismail lahir,
Allah uji kembali Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ibunya Ismail, dan Ismail yang masih digendong, masih bayi kecil, disuruh hijrah berangkat menuju ke padang pasir yang tandus, yang gak ada orang, yang sepi, yang di situ tidak ada air. Allah perintahkan berat. Bagaimana seorang ayah membawa anak yang masih bayi dan istrinya ke sebuah padang yang tandus, kering, nggak ada orang, nggak ada air. Dan Allah perintahkan di situ Nabi Ibrahim suruh meninggalkan istri sama anaknya masih bayi. Ujian datang lagi. Karena perintah Allah, Nabi Ibrahim pun tanpa berkata-kata meninggalkan berdua itu. Istrinya sama anaknya masih bayi ditinggalkan. Kaget istrinya sehingga mengejar istrinya saat ditinggalkan. Sambil mengejar, memanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lanjut saja jalan, kan nengok. Dikejar sama istrinya menangis. Nabi Ibrahim jalan terus tidak menengok. Sambil menggendong anak yang masih bayi, sekali lagi Siti Hajar memanggil Nabi Ibrahim. Ibrahim, apakah ini atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim pun sekali menengok dan cuma menganggukkan kepala iya. Setelah itu mereka berpisah. Siti Hajar ditinggalkan di padang yang sepi dengan anak bayi yang mungil, yang diharapkan lama lahir. Ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah dewasa, Allah takdirkan Siti Hajar dan Nabi Ismail hidup di situ sampai kemudian bisa besar di situ, tempatnya menjadi subur. Allah takdirkan tempatnya menjadi makmur, yang sekarang kita kenal dengan Al-Makkatul Mukarramah. Itulah tempat yang Nabi Ibrahim tinggalkan istri dan anak yang masih bayi. Bagaimana sekarang kota itu luar biasa. Kota apa? Al-Makkatul Mukarramah atau kota Mekah. Kembali sejarah Nabi Ibrahim terakhir, dia datang lagi ke situ dengan kondisi yang sudah ramai, dengan kondisi yang sudah pohon-pohonnya ada, banyak air. Nabi Ibrahim mendatangi istri dan anaknya. Dia ceritakan kepada istri dan anaknya dipanggil Ismail, kira-kira umurnya sudah 14-15 tahun. Nabi Ismail dipanggil, wahai anakku ya bunaya, inni arafil manam, saya mimpi. Kemudian dalam mimpi saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Adbahuka. Kemudian Nabi Ibrahim bilang sama Nabi Ismail, fandur madza tarok, bagaimana menurutmu Nabi Ismail? Bagaimana menurut kamu Ismail? Allah perintahkan saya untuk menyembelih kamu. Gimana kalau kita ditanya begitu? Mau disembelih? Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim jalani dengan luar biasa. Taat kekeh atas perintah Allah, dia sampaikan kata. Apa jawab Nabi Ismail? Nabi Ismail menjawab, silakan. Kalau itu adalah perintah Allah, laksanakan. Kalau itu adalah perintah Allah, adalah laksanakan. Oleh karena itu setelah dilaksanakan berdua, mereka siap-siap
untuk Nabi Ibrahim sudah siap pegang golok yang tajam. Kemudian Nabi Ismail sudah terbaring siap untuk disembelih. Nabi Ismail semua pesan, Abi, ayah, kalau memang engkau tidak tega melihat saya untuk disembelih, atau nanti barangkali darahnya keluar, engkau tidak tega, biarkan saya buka dulu bajunya saja. Buka bajunya, kemudian terlentang. Nabi Ismail masih menyampaikan, kalau engkau tidak tega, tutuplah saya di lehernya, biar darah tidak menyiprat kemana-mana. Dalam pelaksanaan sekejap sudah terhunus, siap untuk disembelih. Karena ini ujian Allah, Allah mengganti dengan seekor domba yang besar atas kesabaran Nabi Ibrahim alaihi. Oleh karena itu terakhir, ini pelajaran yang sungguh luar biasa, tarbiyah yang dapat kita ambil sangat banyak. Dari mulai perjalanan awal, ujian ujian kedua, ujian ketiga, bersabar untuk tetap melaksanakan perintah Allah. Ini adalah teladan yang patut kita renungkan bersama, kita ambil pelajaran bersama, bagaimana sekarang sampai saat ini kurban dijadikan syariat agama Islam oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah haji adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang disyariatkan dalam agama Islam melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah contoh dari keluarga yang soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh, kemudian anaknya soleh, sama-sama berbakti dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ujian semua yang diberikan oleh Allah lulus. Allah memberikan gelar dengan gelar khusus Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ismail apalagi dalam sejarah kita. Nabi Ismail atas kesabaran melaksanakan perintah Allah, turunan Nabi Ismail tidak ada yang diberikan karunia menjadi nabi kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau diurut silsilahnya adalah turunan dari Nabi Ismail alaihi. Demikian untuk pelajaran malam hari ini yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita berkah di bulan Idul Adha, di peringatan kurban pada tahun ini, dengan bisa selalu mencontoh kebaikan-kebaikan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Mohon maaf. Salam untuk keluarga di rumah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu apa? Tetap berdoa dan beribadah. Yang pertama, yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, selalu memakai masker. Yang ketiganya adalah selalu menjaga jarak di antara kita, karena wabah masih menyelimuti khususnya negara kita, negara Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.